Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kristiano Orleo, NIM 20030300078, kelas JES. Website pendahuluan awal dan yang membingungkan dari ideologi baik Jensen. Sejarah komunikasi pembangunan atau apapun nama lain yang lebih disukai, catatan sejarah inilah diakhiri oleh pembingkaian perkembangan dengan paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan multiplisitas atau paradigma partisipatif sebagai turunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi mempercepat pertumbuhan struktur elit kebaratan dan urbanisasi. Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal dari layanan sipil internasional yang luas, dan awal upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan masyarakat bumi secara keseluruhan. Istilah komunikasi pembangunan pertama kali diciptakan pada tahun 1971 oleh Profesor Noah S. Gebhard 1971 mendefinisikan bidang tersebut sebagai seni dan ilmu komunikasi manusia yang diterapkan pada transformasi cepat suatu negara dan massa rakyatnya dari kemiskinan ke keadaan dinamis tumbuhan ekonomi yang memungkinkan kesejahteraan sosial yang lebih besar dan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar. Bab 2. Apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Apa atau siapa pemerintah? Bagi mereka yang mengelompokkan komunikasi pembangunan dengan pemerintah, pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan adalah apa atau siapa untuk itu pemerintah. Mesin politik suatu negara adalah pemerintah, namun begitu juga dengan layanan penyuluhan. Pertanyaannya, universitas negeri adalah pemerintah, unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi tiga terakhir menjalankan profesinya tanpa memandang siapa pemimpin politiknya. Perawatan pertama mereka adalah atau seharusnya untuk keluarga petani, pelajar, dan pasien. Jadi pemerintah tidak otomatis menjadi politis dan libertarian yang dengan sigap mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh badan-badan pemerintah seperti ketiganya adalah ahli logika yang buruk atau salah konsep. 2. 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin inilah saatnya yang tepat untuk menyampaikan sesuatu tentang jurnalisme pembangunan, komunikasi pembangunan, dan komunikasi pembangunan sebagai mana yang mereka bayangkan. Ketiganya saling berhubungan atau satu sama lain sebagai produk pencarian umum untuk konten dan metode komunikasi. Yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Bab 3. Catatan pribadi sejarah Dev Om Pemula pada
1964 John Prapaskah. 1. Paparan pertama saya ke Devcom ada di Filipina. Pengalaman pertama saya dengan Devcom adalah tahun 1964 sampai 1965 di Filipina, di mana saya adalah seorang sarjana Fulbright di bawah asuhan John Mercado, Direktur Institut Pratt Filipina. Inilah waktu yang tepat untuk berada di Filipina karena negara tersebut berada jauh di depan dari kebanyakan negara, baik dalam studi maupun implementasi dari apa yang kemudian menjadi komunikasi pembangunan. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, penelitian telah dilakukan pada literasi media, ketersediaan dan pemanfaatan di 50 variabel 1995, penetrasi media dan pemahaman penduduk desa tentang informasi pemerintah Refraud 1956 dan efek sosial radio di 5 variabel 1961. Data informasi dan komunikasi dunia baru. Berdasarkan pengamatan saya selama tinggal di Filipina dan Malaysia dan saat melakukan penelitian ekstensif Caribbean, saya menulis makalah untuk konferensi internasional Association for Mass Communication AMCR yang diadakan lagi di Leipzig, Jerman pada September 1947. 4. Komunikasi untuk pembangunan. Meneliti ke belakang, melihat ke belakang, melihat ke depan. Mengungkapkan penuh, saya telah menjadi seorang Yusuf selama sekitar 14 tahun. Pada awal studi saya dan meninggalkan Ordo pada tahun 1910, saya telah menemukan buku Scrum tentang media massa dan pembangunan nasional ketika belajar di Eropa pada tahun 1994 dan memutuskan untuk menempuh jalan ini dengan pergi ke Stanford. Setelah 3 tahun kelas dan lulus ujian, saya telah mulai disertai pada musim semi 1968 menggunung tetapi tidak dalam pengembangan. Ketika Scrum meminta saya untuk menjadi direktur lapangan dari proyek baru yang telah didanai untuk mempelajari proyek besar dalam menerapkan televisi untuk mengajarkan siswa sekolah menengah pertama di Amerika Tengah. Proyek penelitian dalam bahasa ini, saya telah belajar bahasa Spanyol dengan cukup baik selama 4 tahun sebelumnya untuk menangani proyek penelitian selama bahasa lain. Saya tetap bertahan selama 1,5 tahun di lapangan dan rasa lega dengan mahasiswa pasca sarjana yang lebih muda yang akan melanjutkan kerja lapangan selama 2 tahun lebih untuk menyelesaikan pengumpulan data pada tahun 1992. Ini adalah pertama kalinya saya terjun ke dalam kerja lapangan, tetapi itu akan segera diikuti oleh yang lain dalam beberapa bulan ke depan setelah meninggalkan lapangan pada akhir 1969. Refleksi dalam melakukan riset. Karir saya di bidang komunikasi dan penelitian saya tentang komunikasi untuk pembangunan dan
perubahan sosial layak mendapatkan penjelasan tentang apa yang saya pikirkan tentang pekerjaan ini jika ditinjau kembali bidang yang saya masuki tahun 1998 jauh berbeda dengan sekarang ini, dan ada pertanyaan apakah itu malah ada lagi di kursus universitas. 5. Awal di VAU Sylvie balik dengan pelajar yang dipetik apa yang belum dipelajari dalam ilmiah dalam 50 tahun pertama dari komunikasi untuk pengembangan yang diberikan pada agen perubahan di masa depan. Dibandingkan dengan tahun-tahun pertama, disiplin ilmu ini telah berkembang pesat dan saat ini terdapat spektrum yang luas dalam hal pelatihan akademis, teknologi, dan pendekatan pengembangan komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan dan perubahan sosial sekarang membutuhkan pendengaran dan dialog dengan masyarakat, dimulai dengan masyarakat, kebutuhan mereka, dan integrasi dengan pengetahuan dan budaya asli pada saat yang sama, dan tantangan baru setelah berkembang yang membutuhkan pendekatan komunikasi baru, agen perubahan masa depan. 6. Personal konten beberapa refleksi tentang komunikasi untuk perkembangan dan perubahan sosial. John Server, riset komunikasi partisipatif. Proyek pertama yang terlintas dalam pikiran adalah riset komunikasi partisipatif atau bagian PCR dari Asosiasi Internasional untuk Riset Media dan Komunikasi (AIMSR). Setelah sejumlah pertemuan kelompok kerja yang sangat sukses di konferensi AIMSR dari tahun 1986 dan seterusnya, jaringan PCR didirikan pada konferensi Blackpan pada tahun 1990 dan secara resmi diterima sebagai bagian pada konferensi AIMSR di Seoul tahun 1994. Komunikasi dan nilai manusia. Seri komunikasi dan nilai manusia dengan Witt dan Raber sebagai editor seri perlu disebutkan juga. Selain memperkenalkan Jesus Martin Barbero kepada audiens berbahasa Inggris, mereka juga menerbitkan 2 buku tentang komunikasi partisipatif, Wittenland, Wittendal, dan yang telah disebutkan Cervesta 1996. Meskipun serial tersebut telah dihentikan editor dan penerbit lain, misalnya Icom, Hamilton, Process, Price, Blackford, Rowan, dan Little Fred Springer, Southbound telah mengambil ahli menghasilkan visibilitas komunikasi yang jauh lebih baik untuk buku-buku pembangunan dan perubahan sosial di pasar. 7. Memahami janji komunikasi untuk perubahan sosial. Tantangan dalam memahami janji komunikasi untuk perubahan sosial. Tantangan dalam mengubah dia menuju masa depan yang berkelanjutan. Menyatukan media dan gerakan sosial untuk pembangunan berkelanjutan, rendahnya status pembangunan manusia, dan meningkatnya ketimpangan pendapat, mengingkari pandangan populer bahwa manfaat pembangunan akan mengalir
dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Paradigma pembangunan sangat bergantung pada pendekatan top-down dengan informasi, pengetahuan dan keahlian yang mengalir dari para ilmuwan, perencana pembangunan, pembuatan kebijakan dan birokrat yang menganjurkan pendekatan top-down yang dikembangkan oleh revolusi hijau di India seperti yang dikatakan Vandana Shiva. 8. Komunikasi lingkungan partisipatif, pedagogi, dan praktek. Komunikasi lingkungan partisipatif melibatkan orang-orang biasa dalam proses komunikatif tentang masalah lingkungan sehingga mereka dapat mendefinisikan masalah dan secara kolektif diberdayakan untuk membuat keputusan untuk memperbaiki situasi mereka. Ini menggabungkan 3 elemen kunci di phrase-nya: network and agency. Kerangka kerja DNA adalah pendekatan berorientasi proses yang menawarkan strategi pada praktisi, peneliti, dan pengambilan keputusan untuk mengintegrasikan beragam perspektif dan menjalin hubungan relasional baru dengan mengundang seluruh masyarakat. Pedagogi dan praktik. Proyek praktisi Communication for Development C4D menggunakan beragam bentuk komunikasi untuk memfasilitasi partisipasi ini, termasuk pertemuan tatap muka, pemetaan partisipatif seperti radio komunikasi, video partisipatif, mendongeng digital, pendidikan, hiburan termasuk drama, televisi dan radio, teater dan musik, ponsel dan media sosial. Enar dan Tes 2013. Kalas dan Finali 2009 menyadari bahwa seperti radio komunikasi, telepon seluler, dan aplikasi berbasis internet memfasilitasi jaringan dan koalisi sekaligus mendorong kementerian antara pemangku kepentingan yang berbeda. Perkembangan film dokumenter di Tiongkok pasca 1990-an. Zhou perspektif peradaban. Gerakan buruh mendokumentasikan selama 3 dekade terakhir pemikiran budaya Tiongkok telah menyaksikan perubahan drastis. Era pertama selama 3 dekade terakhir. Era pertama adalah pembebasan pikiran kedua di Tiongkok. Reformasi pertama media televisi Cina yang digagas oleh pemerintah ditandai dengan lahirnya program China Central Television Rental Horizon, program yang dipelajari dengan program AS 60 menit dan beberapa program NHK Jepang yang melanggar gaya program TV seperti propaganda politik tradisional di China dianggap sebagai eksperimen baru pertama. Horizon Oriental mengadopsi sosio budaya, kreasi internasional dan platform diversifikasi. Setelah 2010, China telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Saat ini dokumenter berbahasa Mandarin telah mengalami 2 perubahan drastis dalam produksi. Semakin banyak sutradara Tiongkok yang meniru gaya
National Geographic dan Discovery untuk memproduksi film dokumenter tentang seni dan budaya Tiongkok, dan lebih banyak lagi dengan elemen hiburan dan bercerita. Kemunculan film dokumenter semacam itu tidak hanya mencerminkan bahwa orang Tiongkok memusatkan perhatian mereka pada budaya nasional mereka sendiri, tetapi juga mewakili kembalinya eksplorasi akar budaya dan identifikasi. Ini juga merupakan pengembangan hiburan produksi dokumenter di Cina. 10 Surdox, apa yang saya pelajari di desa Timot Daimonci, Kennedy. Bagaimana itu dimulai? Pada tanggal 19 Juni 2018, saya berangkat dari Florida dalam serangkaian penerbangan saya yang akan membawa saya ditemani oleh kru film ke Les Lover Yukon Reef Yuki di Emmons, Alaska. Perjalanan saya terwujud karena saya menerima hibah dari universitas saya yang memungkinkan saya untuk mendokumentasikan reuni dengan para pemimpin Monok yang bekerja dengan saya sebagai kerja lapangan pengembangan masyarakat. Mulai tahun 1969, saya diberitahu 8 nelayan UPI ingin memulai sebuah koperasi ikan salmon memiliki desa untuk berhenti eksploitasi oleh perusahaan yang berbasis distan yang mengendalikan mereka dengan kredit yang mereka bangun di toko perusahaan selama musim dingin. Dengan musim penangkapan ikan yang singkat, para nelayan hanya memiliki apapun yang mereka peroleh kurangi dari apa yang mereka utangkan. Nelayan ingin memutuskan siklus eksploitasi ini. Bab 11, tumbuh dan dalam bidang yang muncul bisa pengembangan profesional pribadi. Bida Jono, 4 landasan pribadi dasar untuk pendekatan dan praktis saya. Saya lahir 8 tahun setelah Leor Roosevelt presentasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai delegasi AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan hanya 3 tahun sebelumnya. Dokumen ini dan semua bukti untuk Ilya Togut dari usia yang sangat muda di sekolah umum Denmark. Saya yakan dari PBB tahunan 24 Oktober dan dari keluarga saya penting terlibat dalam asosiasi PBB setempat. Deklarasi dan semua yang diwakilinya menjadi secara alami salah satu bintang penentu awal dalam hidup saya. Hal yang umum untuk semua pekerjaan saya adalah pengakuan bahwa bekerja dengan pembangunan tidak dapat dan tidak boleh netral. Itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang jelas, dan sementara nilai-nilai sering kali terutama tidak didasari, namun mereka bertindak seperti filter dan mengaruhi penilaian kita tentang apa yang benar dan salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bab 12, pola mesti bekerja menghadapi ras dan kebencian
Apa jalan keluar? Saya pindah dari Riau kurang dari setahun setelah pemilihan. Saya tidak memiliki laporan langsung tentang apa yang terjadi dengan wali kota yang harus terpilih dan kepemimpinan Latin yang bantu mengamankan penelitiannya, tetapi jelas untuk melihat dari angka-angka yang dikutip di atas bahwa perubahan berkelanjutan dalam arti kata yang sepenuhnya mungkin tidak terjadi. Itu tidak menopang dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja atau integrasi dan penelusuran representasi politik dan pengaruh untuk memasukkan komunitas Latin. Itu tidak meningkatkan kebutuhan pendidikan anak-anak Latin dan kemiskinan anak-anak semakin parah. 12. Memikirkan kembali perubahan sosial dan komunikasi pembangunan di Afrika. Charles Okigbo, pelopor pembangunan Afrika dan komunikasi perubahan sosial tahun 1960-an telah berakhir dengan kelompok pertama Afrika dan Afrika yang telah belajar komunikasi di universitas-universitas Amerika mengarahkan perhatian penelitian mereka pada masalah perubahan sosial dan pembangunan di benua itu. Perubahan sosial dan perkembangan politik di Afrika. Perubahan sosial adalah fakta kehidupan yang konstan di Afrika dan telah terjadi selama orang-orang yang menghuni benua itu, meskipun seringkali lambat, negatif, dan muncul atau lebih tidak terencana daripada strategi preskriptif. Afrika menghadirkan medan yang selalu menantang bagi perubahan dan pembangunan sosial karena sejarah kolonialnya tentang eksploitasi yang tidak terkendali oleh penjelajah Eropa dan pemerintah mereka yang didorong oleh keserakahan dan ambisi tak terkendali untuk menjaga kekuasaan politik atas setiap inci benua. Afrika prakolonial belum tentu merupakan tempat yang tenang dan indah. 20 tahun mengkomunikasikan perubahan sosial perspektif Afrika Selatan tentang mengajar, meneliti, dan melakukan. Ruth Daer, Thomas B. Laurendale, dan Elisa Govender. Dari pengembangan menjadi promosi kesehatan dengan cara kebutuhan paradigma dan pendekatan akademik berkembang. Milenium baru membawa peluang kesadaran mendesak bahwa teori saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan manusia dari suatu masyarakat dalam transisi yang berkelanjutan. Radio komunitas seringkali digambarkan sebagai platform yang ideal dengan potensi perkembangan web 1990 karena dekadenya dengan isu-isu di permukaan tanah. Aspek komunitas radio komunitas. Tujuan utama dari radio komunitas adalah untuk mendorong partisipasi komunitas yang luas dalam penyiaran, memberikan kesempatan untuk komunikasi horizontal antara individu dan kelompok dalam komunitas, merangsang perdebatan yang lebih bebas dan terbuka tentang masalah komunitas dan mencerminkan keragaman budaya dan sosial komunitas. Bab 16. Amerika Latin. Pelajaran yang dipetik selama 3
dekade komunikasi pendidikan untuk pembangunan. Komunikasi untuk pembangunan. Dari langkah pertamanya di awal di wilayah ini, proyek menunjukkan panggilan yang jelas dalam mendukung pembangunan, sesuatu yang digunakan dalam pengalaman awal dan dalam publikasi seperti di Regional Broadcaster from Development dan The Popular Broadcaster. Dari kerangka dasar teoritis dan praktis ini, jalur kerja dipromosikan untuk memperdalam konsep dan metode komunikasi sambil melibatkan sektor dari proses penelitian negara dan LSM yang ditambahkan sebagai produksi bahan berkelanjutan. Pekerjaan yang dilakukan di Amerika Latin tidak dikhususkan untuk aksi satu kali dengan media, tetapi mengasumsikan kompleksitas proses komunikasi yang selalu diartikan sebagai upaya pemahaman totalitas agar dapat bertindak demi pembangunan. Bab 16. Kesimpulan beberapa saran komunikasi untuk pembangunan. Komunikasi dan budaya untuk keberlanjutan dan perubahan iklim. Konferensi internasional tentang komunikasi atau budaya dan tujuan pembangunan berkelanjutan tentang bagi generasi baru yang diadakan di Chiang Mai, Thailand dari tanggal 17 hingga 21 Desember 2016, diselenggarakan oleh Pusat Regional untuk Ilmu Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Chiang Mai bekerja sama dengan Kongres Komunikasi Bahasa Asia, Proyek Background Contraction di Bank Dunia, Limit Board, Pusat Penelitian Asia Tenggara, dan Departemen Media dan Komunikasi di University of Hong Kong dan Universitas Wageningen. Tema tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim sangat tepat waktu, begitu cepat setelah Paris COP 2021. Namun seperti yang dikatakan oleh Prof. Rom Krismanurung, Wakil Presiden Hubungan Internasional dan Urusan Alumni di Universitas Chiang Mai, dalam pidato pembukaannya fokus pada peran dan tepat komunikasi dan budaya telah menambah nilai tambah pada tema-tema ini yang biasanya dimonopoli oleh ekonomi, insinyur, dan politisi. Prof. Roma memperingatkan bahwa masa depan planet kita dan kelangsungan hidup yang damai dan harmonis dari kita sebagai umat manusia dipertaruhkan lebih dari sebuah pilihan atas dasar penilaian teknologi, model ekonomi, atau politik. Tantangan ini menarik nilai moral dan etika kita sebagai manusia. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dari saya.